Hai, oke, minasan sekarang kita sampai di bab 16 ya. Di bab 16 Daijirokuka. Daijiroka. Di sini kita belajar cara menggabungkan dua kalimat atau lebih, ya. Ya, di sini kita cara menggabungkan dua kalimat atau lebih ini kita masih memakai format yang sebelumnya, yaitu kata kerja bentuk T, ya. Kata kerja bentuk T ini tinggal kita tambah lagi aja. Jadi lebih simpel sih sekarang. Contohnya di sini kayak asa okite, hea o souji shite, ne gakko e ikimasu. Nah, poinnya di sini. Poinnya. Kenapa? Karena yang terakhir sendiri ini bentuk emas, otomatis semuanya itu adalah kata kerja bentuk emas ya. Asa okite, hea o souji shite, di sini itu hea o souji shimasu. Jadi asa okimasu, hea o souji shimasu, gakko e ikimasu. Jadi ketiga kegiatan ini digabung menjadi satu ya. Digabung menjadi satu ya, cara menggabungkan dua kalimat atau lebih lah. Ini kan kalimatnya tinggal ditambahin aja. Jadi asa okite dari kata okimasu, hea o souji shite dari hea o souji shimasu, gakko e ikimasu. Jadi bangun pagi atau pagi bangun, lalu membereskan kamar, membersihkan kamar. Bisa setelah itu pergi ke sekolah. Jadi ini adalah tiga kegiatan yang digabung menjadi satu. Ini minasan ya. Dan selanjutnya di sini ada kino eiga o mite nihongo benkyou shite nemashita. Oke. Nah, saya ingatkan kepada minasan ya, apabila ada keterangan waktu, kalau ada keterangan waktu itu usahakan ditandai. Kenapa? Karena waktu ini udah terjadi atau belum sih? Jadi kalau belum terjadi, kita nggak bisa lampaukan. Tapi kalau dia sudah terjadi, mau nggak mau harus kita lampaukan karena kalimat ini udah terjadi. Kino eiga o mite nihongo o benkyou shite nemashita. Nah, poinnya nemashita, tak kan? Karena apa? Karena udah terjadi. Jadi tiga kegiatan ini nih, kino eiga o mite, eiga o nimashita, kemarin melihat film. Terus di sini nihongo benkyou shimashita, belajar bahasa Jepang. Nemashita, tidur. Jadi tiga kegiatan ini itu lampau semua. Tapi bisa kita gabungkan dengan menggunakan kata kerja bentuk T, dan akhirnya itu poin. Ya. Kino eiga o mite nihongo benkyou shite nemashita. Jadi ketiga kegiatan ini lampau semua ya minasan ya. Nah, apakah hanya bentuk positif dan negatif aja? Enggak, bisa bentuk positif dan bentuk lampau aja. Enggak, ini negatif juga bisa. Ya, negatif juga bisa. Oke, saya kasih contoh yang lain, tapi ini bentuk ingin. Nichiyobi wa. Nah, di sini kenapa kok nichiyobi wa? Kan di sini bisa saja hari Minggu yang akan datang. Jadi dia itu planningnya. Nichiyobi wa sentaku shite koen o sanpo shite tomodachi ni aitai desu. Ya. Nichiyobi wa sentaku shite koen o sanpo shite tomodachi ni aitai desu. Nah, di sini ada aitai desu, bentuk tai, ingin. Minasan udah belajar dari di bab 13 bahwa bentuk tai di sini itu ingin. Ya. Nichiyobi sentaku shite shitai, ingin mencuci baju. Koen o sanpo shitai, ingin jalan-jalan ke taman. Tomodachi ni aitai desu, ingin bertemu teman
Jadi ketiga kegiatan ini ingin semua. Dengan kata lain ini itu belum terjadi semua ya minasan ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena di sini ada dua partikel yang akan saya jelaskan ya untuk mengulang kembali bahwa partikel ini koeng sang posimas, koeng itu kan taman, sang posimas kan jalan-jalan. Berarti jalan-jalan di taman, otomatis di sini partikelnya D ya. Tapi enggak. Di sini itu partikelnya O. Kenapa kok O? Nah, ini kan kata kerja. Dia kata kerja transitif, dia memerlukan objek yang harus dilakukan. Nah, objeknya itu koeng. Nah, terus koengnya diapain? Tamannya diinjek-injek. Ya, kecuali minasan bertemunya di taman, ini bisa pakai partikel D, koeng D, tomodachi ini aimas ya. Ini ya partikel O ya, tolong diingat-ingat karena ini merupakan partikel pasti. Sama dengan ini, tomodachi ini aitai des, tomodachi ini aimas. Kenapa partikelnya nih? Iya karena dia bertemu teman. Seandainya partikelnya O, tomodachi O, lah temannya diapain? Kalau memakai partikel O, ya minasan ya. Ini partikel pasti juga ya, ini sudah partikel pasti. Untuk kata kerja ya seperti ini, bisa kita gabungkan, tambahkan. Saat kata kerja tersebut itu kita ubah menjadi bentuk T, T, T. Jadi mau 2, 3, 4, 5 kalimat boleh. Dengan syarat dia ubah ke bentuk T dulu untuk saat ini. Dan selanjutnya, apakah hanya kata kerja aja? Enggak, ada kata sifat. Contohnya di sini ada kata sifat I. Kono tabemono wa oishikute yasui desu. Oishikute. Apa itu kute? Nah, sekarang kita ke sini. Ini caranya merubah dari kata sifat I, kata sifat na dan kata benda. Jadi perubahannya kata sifat I di sini, contohnya ini ya, oishi, kan belakangnya I, oishi I, I-nya kita hilangin, diganti menjadi kute. Oishi, ya, oishi kute. Yasui, I-nya kita hilangkan menjadi yasu kute. Amai, manis, ama kute. Kute ini apa sih? Ya bisa kita artikan sebagai dan ya. Bisa kita artikan sebagai dan. Bukannya kita dulu pernah belajar ya di bab 8 ya, kalau misalnya dan itu adalah des societe gitu. Nah, kita makin simpel lagi ke sini. Jadi belajarnya jadi kute ya. Yang selanjutnya di sini ada kata sifat na. Kata sifat na kenapa saya gabungkan menjadi kata benda? Karena kata sifat na itu 100% sama dengan kata benda. Kalau perubahannya nigiyaka na, na-nya ini kita ganti menjadi d, nigiyaka d. Ramai. Ramai di sini itu beda dengan berisik ya. Kalau berisik itu urusai, itu sesuatu hal yang negatif. Tapi kalau nigiyaka itu ya tergantung golongannya, orang yang suka ramai, tapi ada beberapa orang yang suka sepi. Jadi di sini nigiyaka D. Dan yang kedua jouzu, pintar, jouzuna menjadi jouzude. Nah di sini ame, ame itu kan kata benda, nggak ada nanya, lihat langsung saja ame des, ame de. Yang kedua, yang selanjutnya Indonesia jing. Jing di sini itu orang Indonesia menjadi Indonesia jing de. Nah ini artinya dan semua. Untuk kalimatnya kono tabemono wa oishikute yasui desu. Makanan ini enak dan murah. Dibalik gimana? Boleh. Makanan ini murah dan enak. Ya. Ini baru 2, bisa kita jadikan 3, bisa menjadikan 4. Ya. Yang penting minasan merubahnya ini benar. Yang selanjutnya
Watashi no buya wa, kamar saya hiroi akarui hiya desu. Hiroi, luas. Watashi no buya wa hirokute akarui hiya desu. Kamar saya adalah kamar yang terang dan luas. Bisa, kamar saya kamar yang luas dan terang. Ini kata sifati. Kalau kata sifat nah, asan wa hansamude shinsetsu desu. Asan wa hansamude shinsetsu desu. Jadi saudara A orangnya ganteng dan ramah. Jadi kan ini sama-sama baik ya, udah ganteng, ramah lagi gitu kan. Asan wa hansamude shinsetsu desu. Kalau yang selanjutnya, di sini kita langsung saja ke kata benda ya. B sanwa, jadi saudara B, Indonesia jin de Nihongo no sensei desu. B sanwa, Indonesia jin de Eigo no sensei desu. Jadi saudara B itu orang Indonesia dan guru bahasa Jepang. Jadi saudara B itu guru bahasa Jepang dan orang Indonesia boleh, orang Indonesia dan guru bahasa Jepang juga boleh. Terserah mau dibalik-balik nggak apa-apa. Nah, mungkin minasan bertanya-tanya kenapa kok hanya dan saja, sedangkan dulu di bab 8 kan ada tetapi, iya nggak? Nah, tetapi di sini kita tuliskan di sini ya. Kono tabemono wa oishi kute takai desu. Oishi itu apa? Enak kan? Suka nggak kalau yang enak-enak itu? Suka, berarti ini adalah kalimat positif. Lah takai itu suka nggak kalau yang mahal-mahal? Kan enggak. Jadi takai di sini itu negatif. Di sini positif, di sini negatif. Otomatis nggak cocok. Dia nggak boleh pakai kute. Jadi kalimat yang ini itu salah. Ya. Kalau yang kedua, kono tabemono wa oishi desu ga takai desu. Kan udah tahu di sini kan enak, tapi kok di sini mahal. Kono tabemono wa oishi desu ga takai desu. Makanan ini enak tapi mahal. Lah ini yang benar. Kenapa? Karena tadi kan kita bikin kalimat di sini dari 1, 2, 3 ini ya. Kata sifat ya, bukan kata bendanya, kata sifatnya itu kan sesuatu yang positif semua. Ini juga sama, positif. Kalau misalnya dia ganteng tapi jelek, atau mungkin dia ganteng tapi apa namanya ya, nggak bisa ya orang itu ganteng tapi tidak pinter. Bisa nih, orang itu ganteng tapi tidak ganteng. Nah ini kan yang nggak boleh. Orang itu pinter tapi tidak pinter. Nah itu kan aneh. Misal asan wa hansamu desu ga hitades. Orang itu pintar tapi bodoh gitu kan. Jadi kita tetap pakai format seperti bab 8 ya. Kalau misalnya positif negatif atau mungkin negatif dan positif. Jadi kita tetap pakai format desu ga ya. Ini hanya bahas dan saja sih. Ini kan juga sama. Jadi cara menggabungkan dua kalimat atau lebih di sini itu minasan tinggal ubah ke bentuk T saja kalau untuk kata kerja. Jadi bentuk T gitu. Misal kalau saya ditanya nih ya, Nihon karakai te karanane ushitai desu ka? Ingin apa? Otomatis kan nggak satu kegiatan atau mungkin dua, otomatis ada banyak. Contohnya, watashi wa Nihon Nihon karakai te kara uchi o tatete jibun no kaisha o tsukutte terus kekkon shite ryoshin o shawase ni shitai desu. Jadi bentuk t akhirnya shitai gitu ya. Jadi ini untuk bunpo yang pertama ya, cara menggabungkan dua kalimat atau lebih. Oke. Hai, oke. Minasan sekarang kita lanjutkan di
bunpo atau pola kalimat yang selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah menggabungkan dua kata kerja atau dua kata sifat atau lebih. Sekarang kita masuk ke bunpo yang kedua, kata kerja bentuk T, tekara ya. Terus ditambah kata kerja lagi yang artinya setelah. Oke. Jadi sekarang di sini ada contoh kalimat ya. Teo aratekara sokuji shimas. Jadi ini kejadian satu dilakuin dulu, setelah itu baru minasan ke kejadian dua. Jadi kayak berurutan. Teo aratekara sokuji shimas. T tangan. Aratekara setelah mencuci tangan makan. Jadi ini kejadian satu dilakukan, setelah ini selesai baru kejadian dua. Bukan kebalik ya. Walaupun kita ngartinya dari belakang biasanya, cuman kalau ada kata kerja bentuk tekara itu yang diartiin sebelah sini dulu, baru selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada contoh sokujish tekara sharao araimas. Sokujish tekara osarao araimas. Nah, kalau yang tadi kan sebelum makan cuci tangan. Nah, kalau di sini setelah mencuci tangan makan. Setelah makan mencuci piring. Ya. Jadi ada dua kegiatan, sama ini juga harus ada dua kegiatan ya. Ini kejadian satu dan ini kejadian dua. Dan juga di sini ada nihongo o benkyou shite kara. Nihongo benkyou shite kara nihon e ikimasu. Setelah belajar bahasa Jepang pergi ke Jepang. Setelah belajar bahasa Jepang pergi ke Jepang. Jadi kejadian satu dulu nih. Minasan harus belajar bahasa Jepang dulu. Setelah itu minasan baru bisa pergi ke Jepang. Kalau sampai kebalik akan salah kegiatannya. Jadi untuk bunpo yang sekarang ini kata kerja bentuk tekara, habis itu ada kata kerja lagi yang artinya setelah. Untuk bunpo yang selanjutnya di sini ada kata benda, wa, kata benda, ga, kata sifat. Nah, kalau kata benda atau kata sifat itu biasanya ga, karena ini masuk ke partikel penegasan. Ya walaupun untuk orang Jepang sendiri itu sulit membedakan mana partikel wa dan mana partikel ga. Contohnya watashi wa wawan desu dengan watashi ga wawan desu sama. Tapi di sini ada sedikit penegasan. Kalau saya menggunakan watashi ga berarti seolah-olah saya itu dibandingkan dengan orang lain. Tapi kalau watashi wa itu hanya menerangkan diri saya sendiri. Oke, langsung saja contoh di sini ada Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Nah, ini topiknya adalah Osaka. Osaka, topik. Ini adalah topiknya. Nah, ini diterangkan bahwa tabemono ga oishii desu. Osaka makanannya enak. Kenapa dia pakai ga? Ya karena mungkin dia dibandingin dengan daerah-daerah yang lain, makanya dia pakai ga. Untuk contoh yang selanjutnya, asan wa mega okides. Asan wa mega okides. Jadi saudara A matanya besar. Mungkin saudara A dengan saudara B, saudara C, saudara E. Nah, di situ matanya biasa, cuman si saudara A di sini itu matanya agak sedikit besar mungkin, ya kan? Jadi di sini ada perbedaan. Dan yang selanjutnya watashi wa sakana ga suki desu. Saya suka ikan. Nah, saya suka ikan di sini itu berarti kan membuktikan bahwa saya itu suka ikan. Mungkin orang lain belum tentu suka ikan. Jadi di sini penegasan partikel ga. Oke, mungkin minasan agak sedikit pusing ya mengenai perbedaan antara
partikel wa dan partikel ga. Misal nih ya, saya menyuruh orang mengambilkan ini maka. Di sini itu ada 3 maka. Yang pertama aoi, kuroi, akai. Nah, ibaratnya di sini sensei itu menyuruh seseorang tolong ambilkan spidol merah. Nah, yang diambil biru. Nah, saya terangkan bahwa korewa akai makaja arimasen. Nah, terus dia ambil lagi, yang diambil hitam. Korewa akai makaja arimasen, atau mungkin bisa pakai koremo akai makaja arimasen. Nah, setelah itu sensei tunjukkan bahwa korega akai makades. Jadi di sini membedakan, kalau partikel ga di sini itu membedakan antara 3 spidol di sini, ya. Bahwa korewa akai makaja arimasen, korewa akai makaja arimasen, atau koremo akai makaja arimasen. Nah, setelah sensei menunjukkan ini, ya, korega akai makades. Itu loh, kalau misalnya minasang ingin menggunakan partikel ga yang sesungguhnya, ini ada perbedaannya, ada sedikit tekanan di sini, dan bisa membuat objeknya ini itu unggul dari yang lain. Misal seperti ini, watashi wa kohiga suki desu. Nah, berarti saya suka kopi. Watashi wa kohiga suki desu. Itu kalimatnya ya, kohiga suki. Kalau kohi wa suki desu, berarti seolah-olah seperti ini ya minasannya. Kohi wa suki desu, berarti saya suka semua kopi. Atau mungkin yang lebih detailnya, ibaratnya di sini ada kopi nih, ya. Kohi wa oishi desu. Nah, ini kalau pakai oishi lebih mudah dicermati mungkin. Kohi wa oishi desu, berarti semua kopi itu enak. Tapi kalau kono kohi ga oishi desu, berarti kopi ini itu dibandingin dengan kopi-kopi yang lain. Berarti ada sebuah perbandingan di sini kalau kita menggunakan partikel ga, ya. Untuk bentuk yang kedua ini, kata kerja bentuk tekara, terus ditambah kata kerja, kalimatnya seperti ini. Dan yang selanjutnya untuk bentuk yang nomor 3, kata benda wa, kata benda ga, kata sifat. Jadi di sini kata sifatnya lebih ditekankan. Oke. Nah, di sini untuk bunpo yang kedua dan ketiga sudah selesai. Akan kita lanjutkan dengan bunpo yang selanjutnya. Oke, minasan, sekarang kita lanjut ke bunpo yang selanjutnya. Bunpo yang selanjutnya itu nomor 4, dono atau dore. Dono itu yang mana? Dore itu yang mana juga sama, cuman di sini minasan kalau belajar di bab 3 itu kan minasan ada ini ya. Di bab 2 juga ada kore, sore, are, dore, kono, sono, ano, dono. Nah, ini masuk ke konsonan koso ado. Kalau konsonan koso ado di sini itu yang do-nya dono dan dore. Ya. Dono dan dore. Kalau misalnya ada soal seperti ini nih, anata no kasawa dore desu ka? Payungmu yang mana? Ya. Anata no kasawa dore desu ka? Payung kamu yang mana? Kalau misalnya kita jawab are desu, otomatis kan orang bingung. Yang mana? Ini payung ada banyak. Jadi yang harus lebih spesifik. Jadi menuju ke fisik ya. Menuju ke fisik. Contohnya seperti ini. Ano oki kute. Oki kute. Akai irodes. Jadi payung yang besar dan warnanya merah. Payung yang besar dan warnanya merah. Jadi ini harus lebih detail lagi ya kalau misalnya ada pertanyaan seperti dore di sini ya. Ya, ini minasan.
Dan nggak hanya untuk benda, kita bisa pergunakan ini untuk orang. Besang, wah, ya, bukan dulu ya, maaf, di sini dono. Besang, wah, dono hito desu ka? Besang wa dono hito desu ka? Dono hito. Besang wa dono hito desu ka? Dono itu yang sama yang mana, cuman ini lebih ke fisik, beda dengan donna. Misal Besang wa donna hito desu ka? Misal jouzu de kawaii hito desu. Terus shinsetsu de ii hito desu. Jadi kayak lebih ke sifat ya, orangnya yang baik hati, yang pintar, yang seperti itu ya. Tapi kalau di sini kita pakai dono itu lebih ke fisik. Jadi yang harus lebih detail. Ibaratnya ada orang nih berlima, berjejer gitu, kita mau tanya, saudara B ini yang mana? Yang itu. Otomatis kan orang bingung, yang mana sih ada 5 orang gitu kan. Jadi di sini lebih detailnya, Besang wa dono hito desu ka? Saudara B orangnya mana? Ano sega takakute kamiga nagai hito desu. Orang yang tinggi dan rambutnya panjang. Orang yang tinggi dan rambutnya panjang. Jadi ini lebih ke fisik. Ini ada 5 orang gitu kan, berarti orang yang tinggi dan rambutnya panjang itulah saudara B. Gitu ya minasan. Kalau untuk duri itu lebih ke benda, kalau duri itu lebih ke manusia. Dan selanjutnya ini kita masih masuk ke partikel yang gemesin ini ya, partikel ni ya. Di sini ada partikel pasti, karena partikel pasti ini dia nggak bisa diganggu gugat ya. Contohnya apa? Basuni norimas. Kalau naik itu partikelnya ni. Kalau turun basu o orimas, bukan basuni lagi, basu o. Terus selanjutnya di sini ada gakoni hairimas, masuk sekolah. Yang kedua gakoo dimas, keluar sekolah. Mungkin artinya agak sedikit aneh ya, tapi minasan bisa mengartikan ini semua dengan daigakuni hairimas itu masuk sekolah, kayak kita belajar. Kita masuk sekolah itu untuk belajar. Kalau untuk yang ini gakoo dimas itu kita keluar sekolah itu bukan karena kita pulang karena waktu jam pelajaran habis, bukan. Di sini gakoo dimas di sini itu karena kita udah lulus. Ya. Jadi untuk 1 2 3 4 contoh ini akan saya terangkan ya, kenapa sih kok ini, kenapa sih kok o. Kalau kita menggunakan partikel ni, basuni norimas, kan lingkup aktivitas kita itu hanya ada di dalam bis. Dan kegiatannya hanya monoton, kalau nggak duduk, berdiri, ngobrol sama teman, udah. Tapi setelah kita turun, aktivitasnya itu banyak sekali. Bisa kita pergi ke restoran, bisa kita makan, bisa kita jalan-jalan, bisa kita berbelanja, kan banyak. Makanya itu menggunakan partikel O. Yang selanjutnya juga daigakuni hairimas, kan lingkup aktivitas kita hanya ada di dalam sekolahan saja. Kalau misalnya ini gakoo dimas, kita kalau udah lulus sekolah, aktivitas yang kita lakukan ini kan banyak sekali. Jadi nggak hanya dalam lingkup sekolah saja. Biar lebih simpelnya itu seperti ini. Uchini hairimas, masuk ke rumah. Lingkup aktivitas kita itu hanya ada di dalam rumah, ya nggak lebih. Tapi kalau udah ini, misalnya uchi o dimas, keluar rumah, berarti lingkup aktivitas kita itu luas banget. Tidak di dalam satu rumah, tapi kita bisa pergi ke rumah teman, ke taman dan sebagainya. Ini untuk partikel ni dan o. Di sini saya tambahkan untuk koeng o sanposimas, jalan-jalan. Kalau secara logika jalan-jalan berarti kan jalan-jalan di taman ya, pakainya di. Kalau jalan-jalan di taman otomatis di sini menggunakan partikel d. Tapi salah. Taman di sini itu bukan tempat dilakukan kegiatan. Tapi taman di sini ini adalah objek.
karena kegiatan kita itu jalan-jalan. Lah terus kalau misalnya di sini koeng, oh emang koengnya kita apakan? Lah kita kan jalan-jalan di situ, kita injak-injak dan kita bisa mengelilingi taman tersebut. Ya. Jadi kalau koeng sama sang Posimas itu udah jelas O. Dan yang selanjutnya terakhir Tomodachi. Ini aimas. Bukan Tomodachi O. Kalau Tomodachi O, lah temannya kita apakan? Ya. Makanya di sini Tomodachi ini aimas, bertemu teman. Maka dari itu di sini saya tuliskan dengan partikel pasti. Jadi kalau kata bendanya ini dan kata kerjanya ini mesti partikelnya ini, nggak bisa berubah. Beda dengan partikel O sama partikel ga. Kalau partikel O itu untuk kata kerja transitif yang melakukan sesuatu ke objeknya dan ada pelakunya. Tapi kalau kata kerja intransitif itu kata kerja yang tidak ada pelakunya dan kita nggak melakukan sesuatu ke objeknya. Makanya pakainya ga. Ya. Oke, jadi di yang terakhir nomor 5 di bab 16 ya. Kita beri di bab 16 ini. Yang terakhir itu untuk bumbu yang keempat ada dono sama dore, dan yang kelima ada partikel pasti. Dore di sini bukan budak loh ya, beda. Dore di sini itu ya mana? Ya walaupun bahasa Jepang itu untuk satu kosakata dia mempunyai berbagai macam arti, tapi kita paskan saja dengan kalimatnya, nggak usah mengganti kalimat yang aneh-aneh. Jadi bahasa Jepang itu simpel ya minasan ya. Kalau minasan mengartikannya kok susah banget sih, ini kok aneh, kok ngacut, ya nggak usah dipaksakan. Nanti kalau dipaksain hasilnya akan nggak enak. Oke? Hai, sampai di sini aja pelajaran kita di bab 16. Oke, akan kita sambung di bab 17.